Berdakwah mulainya dari mana dan untuk apa? Aslinya orang jadi baik, dakwah itu baru jadi berat kalau kita mewajibkan orang harus jadi soleh gara-gara kita. Nih. Kalau kita berusaha ditata serapi mungkin, nggak bisa. Kalau Allah tidak memasukkan ke hatinya, mau ucapan sebagus apapun nggak masuk. Tapi ketika akhirnya nyampein, orangnya jadi baik, Allah yang ngubah, jangan ngaku-ngaku. Orangnya tidak jadi baik, selagi niatnya benar ada nilai di sisi Allah, ada pahala, nggak rugi. Jadi nggak berat aslinya mah. Baru jadi berat kalau tadi ngewajibin orang harus jadi soleh gara-gara kita. Nggak sama sekali. Ya. Terus mau apapun masa lalunya, monggo terserah. Mungkin di sini ada yang kelirit pinjol makanya ngaji. Ada yang udah main slot trungkat kalah melulu. Ya. Mantan-mantan anak buahnya Zeus ya. Masya Allah. Dan apapun itu ya. Ada yang karena diputusin pacar, ada yang terserah. Kenapa? Karena kalau memang Allah sudah benci sama orang itu udah mati dari dulu, gampang kok. Ya. Ayat pegangannya waktu itu satu, ini masih selalu sering diulang dan sering dibaca. Quran surat 35, surat Fatir, ayat terakhir ayat 45. Pas pojok kiri atas, di atasnya Yasin. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Walau jemaahnya, kalau sekiranya manusia dihukum atas dosanya sesegera mungkin, detik itu juga kata Allah tidak akan tersisa satu makhluk bergerak yang bernyawa pun di muka bumi ini. Berarti kan dua artinya, satu nggak ada yang luput dari dosa, dua dosa sekecil apapun aslinya layak Allah matiin orang itu. Tapi kenapa masih rame begini? Walakin yuakhiruhum, tapi Allah akhirkan untuk mereka. Ila ajalim musamma, sampai waktu yang ditentukan. Ya. Jadi ngelihatnya dari dua sudut pandang. Kalau ke diri, ya Allah, iya sih dosa bener. Pengen tobat, tapi mulainya dari mana? Gak ngerti mesti gimana. Apa bisa diampuni atau tidak? Layakkah diri ini untuk diampuni? Kalau ada pikiran kayak gitu, hati-hati, itu was-was syaiton. Karena berdasarkan ayat yang tadi, kalau Allah emang sudah tidak ada niatan untuk mengampuni, udah mati dari waktu maksiat, ngapain dibiarin masih hidup? Ya. Jadi kenapa kita masih hidup? Sederhana, Allah nungguin tobat kita, selesai urusan. Ya. Kenapa? Karena syaiton itu nggak suka kita tobat. Tapi di tempat wudhu udah dihalangin ya. Lagi wudhu dicekek, lagi sujud ditendang, disleding, dicubit ginjalnya, nggak bisa. Jangankan itulah, kalau ibu di rumah menyalakan murotal MP3 Al-Quran 24 jam, kan itu setan nggak suka. Tapi mencet tombol matiin sendiri pun nggak bisa dia bu. Kalau bisa horor ya, tahu-tahu mati. Paling dia bisanya ngapain? Ngomporin ketika ada tamu atau ketika lagi sendiri. Bosen, gantilah, jangan Al-Quran melulu. Kalau kita nggak mau nurut, emang dibanting murotalnya? Enggak terjadi apa-apa. Inna kaida syaitona kana do'ifa. An-Nisa 76. Sesungguhnya tipu daya syaiton lemah beneran. Ya. Jadi udah weh, tenang, lempeng udah terus. Sekali lagi kalau emang Allah udah nggak suka, udah selesai urusan kita. Ya, Allah nggak pernah benci makhluknya, cuman benci perbuatannya. Perbuatan kan bisa berubah, betul? Apalagi yang mumpung masih muda, coba lihat. Sahabat-sahabat Nabi yang dari golongan tua tuh cuman sedikit. Paling Abu Sufyan. Yang lain-lain pentolannya Walid bin Mughirah, Abu Jahal, nggak ada yang selamat. Makanya meskipun pernah ada yang nanya, kok katanya kalau maksiat 60 tahun terus tobat sehari sebelum meninggal, katanya bisa diampuni. Iya betul, saking baiknya Allah. Tapi kan pertanyaannya siapa yang menjanjikan mau ada umur sampai 60 tahun? Ya. Udah gitu, ketika dilihat lagi, oh cuman Abu Sufyan. Anak-anaknya siapa? Coba anaknya Abu Sufyan memang sahabat juga yang mulia, Muawiyah bin Abi Sufyan. Anaknya Abu Jahal, Ikrimah, sahabat Nabi juga. Kita dianjurkan mengucapkan radhiyallahu anhu. Semoga Allah meridhai beliau.
Anaknya nyaris mengalahkan Nabi dalam peperangan di perang Uhud, Khalid aja. Tapi semenjak berislam, mumpung masih muda berislamnya, kafahnya, oh udah nanti Allah yang melejitkan kalian. Ya. Allah yang jadikan hebat. Ingat kita tuh nggak disuruh nentuin hasil. Kita tuh cuman disuruh ikhtiar aja terus gerak. Ingat bagaimana ibundanya Nabi Isa di surat Maryam, lagi mules-mulesnya hamil, bersandar di pohon kurma. Kata Allah, wahuzzi, dan goyangkanlah itu. Nah, biar supaya kurmanya jatuh, rutoban jadi ya. Itu gimana ceritanya pohon kurma digoyangin jatuh kurmanya tuh. Waktu ngaji tafsir itu sama Ustadz Budi Asari, ini ayat tentang tawakal katanya. Karena pernah diuji laki-laki bertubuh besar, bertenaga kuat, suruh goyangin pohon kurma sampai kurmanya jatuh nggak berhasil. Ini ibu hamil lagi mules-mulesnya, nyandar di pohon kurma, goyang-goyangin, tenaganya sekuat apa, jatuh tuh kurmanya. Ya Allah tuh nggak pernah nyuruh kita nentuin hasil. Yang penting kamu gerak, hasil udah urusan Allah. Tapi kadang kita ketika mikir dengan matematika terbatasnya manusia, nggak akan berhasil, udah deh nggak jadi gerak, ya rugi ya. Kok udah gerak tapi tetap nggak berhasil, jadi amal soleh, jadi pahala di sisi Allah, nggak rugi, ya. Meskipun kita nggak pernah tahu bentuknya pahala itu kayak gimana, tapi selagi itu diterima Allah, nikmat, ya. Satu, tenang. Yang kedua, mana nih kok? Langsung seenaknya ngomong gitu ya. Sederhana, tanya, itu orang yang kamu lihat habis maksiat masih hidup nggak dia? Masih sih, malah tambah gemuk. Ya. Berarti sederhana, kalau dia masih hidup berarti kata yang punya langit dan bumi pun Allah masih kasih dia kesempatan. Kalau Allah udah nggak mau kasih dia kesempatan, udah mati dari lama. Ya. Maka apa hak kita langsung main hakim sendiri? Yang kayak gitu tuh yang nggak akan ke surga. Yang kayak gitu tuh yang gak akan diampuni. Padahal ini mulut yang ngomong layak Allah matikan juga berdasarkan ayat yang tadi. Ya. Enggak lah. Jaga hati ya, insya Allah. Karena salah satu jenis manusia yang paling ngerugi itu adalah orang yang maksiat. Terus kitanya yang dapat dosa sampai bulan depan. Gimana kok maksudnya? Orang maksiat nih, beneran maksiat depan mata kita. Tapi ternyata malamnya tobat nasuha, nangis sambil tahajud, diampuni. Kita yang ngelihat dia maksiat, nggak ikutan maksiat, nggak, cuman ngelihat. Kita gibahin sampai bulan depan. Yang maksiat orang yang dapat dosanya itu serugi-ruginya itu orang. Tapi kan dia beneran maksiat, lu meninggal nggak ditanya kelakuan orang, brother. Kita nggak ditanya kelakuan orang, ya ditanya kelakuan masing-masing. Udah weh, terserah ya. Saling sayang. Dulunya mau kayak gimana pun monggo, terserah. Allah nggak pernah benci. Selagi aku harus ngapalin berapa ribu hadis dulu baru boleh berdakwah. Ya. Kita ambil pelajaran dari kisah Umar bin Khattab ini ya. Karena ya ilmu penting ya. Tapi ada salah satu hal yang tidak kalah penting. Kaget ya tadi, bunyi apa sih? Oh gitu. Berarti telinganya masih berfungsi. Ya. Berarti jantungnya masih berdetak. Coba mayat dikagetin, kan udah nggak bisa kaget. Jadi kadang yang nggak enak kaget, mules, kaget ya. Insya Allah. Bunyi apa sih? Insya Allah. Mules pun sinyal yang baik dari Allah. Mules itu fasilitas terbaik untuk mengingatkan kita harus ke toilet. Secanggih-canggihnya teknologi masa depan, perut kita bisa connect ke Bluetooth nanti ke hand. Coba Bu, dengan fasilitas mules, lagi tidur juga bangun Bu. Daripada keluar di situ. Coba Bu, segagah-gagahnya orang lagi pidato, tapi tidak Allah berikan fasilitas mules, ngomong-ngomong tahu-tahu bau aja. Ya. Gara-gara mules tahu kapan harus ke toilet. Kenapa jadi ngomongin ini ya? Maaf ya. Nikmatlah, tidak ada yang sia-sia. Jadi tadi kisah Umar dulu ya, terkait memulai dakwah tuh mulai dari mana. Saya masih selalu terpana dengan kisah ini, Masya Allah. Beliau waktu itu sedang jadi presiden, Amirul Mukminin. Zaman sekarang kan presiden. Mau ngangkat gubernur. Maka si cagupnya, begitu nyampe ke kediamannya,
Sayyidina Umar radhiyallahu an lagi main sama cucunya. Kan segagah-gagahnya orang nyekih, masa gini Umar? Katanya setan aja takut papasan dengan beliau. Masa gini? Ngelihat ekspresi kayak gitu, Umar kalau ke beliau tegas, kamu, kenapa mukanya kayak begitu? Apa Amirul Mukminin? Kamu di rumah nggak punya anak cucu bukan? Punya, wahai Amirul Mukminin. Terus kamu di rumah nggak pernah main dengan anak cucumu seperti tadi? Tidak pernah, wahai Amirul Mukminin. Apa kata beliau? Pulang kamu sana. Tidak jadi diangkat jadi gubernur. Ada apa wahai Amirul Mukminin? Apa ada yang kurang? Kata beliau sederhana. Kalau kepada darah dagingmu sendiri saja engkau tidak bisa berkasih sayang, bagaimana engkau akan menyayangi umatnya Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Kayak hati, ya. Kayak cinta. Iya, ilmu penting biar ngomongnya nggak ngalor ngidul, biar ada landasannya, biar tetap pada koridor. Tapi pakai ilmu nggak pakai hati juga pernah ngelihat saat waktu itu di Surabaya ada orang lagi di lampu merah, nunggu lampu merahnya lama sambil kepanasan. Di belakang ada yang telat ngerem, kesenggol. Itu pun kesenggol, dalilnya benar itu Al-Baqarah 153 itu. Tapi kalau karena tidak ada pandangan kasih, tidak ada kasih sayang, enggak, malah berantem Bu di situ. Kebayang Bu kalau kita lagi punya perasaan, ya Allah saya berdosa, pengen tobat, tapi nggak tahu mesti mulai dari mana, pengen ada yang nunjukin, tolong ya Allah. Terus tahu-tahu datang orang yang dari pengajian, hai ahli neraka, selamat dibakar ya, coba Bu. Ya. Kira-kira pengen jadi tambah baik, pengen nonjok Bu. Pakai cinta atau pakai sayang ya, Masya Allah. Berkah, alhamdulillah. Selagi masih ada perasaan sayang tersebut kepada saudaranya, kepada siapa, kita punya berbagai macam hak untuk mendakwahi beliau. Ya. Toh hati hanya bisa disentuh hati. Makanya kalau akhwat sama akhwat curhat berduaan kan lebih masuk. Nggak ada kamera, nggak ada follower, nggak ada subscriber dan lain-lain. Semurni dia sahabatku, aku sayang padanya, aku tidak ingin dia mendapat keburukan. Keluar itu dari hati. Ya. Makanya kayak gini teh, aduh punten ya, mohon doanya. Bisa jadi yang duduk mendengarkan dapat kebaikan, tapi yang berbicara malah tergelincir sendiri ketika salah niat. Ya. Ya Allah berat Masya Allah ya. Doain kalau kayak gini teh, ya Allah mudah-mudahan ini kongko mengamalkan apa yang dia ucapkan. Ya. Ingat ya. Bukan berarti nggak boleh viral. Abis ini langsung pada tutup semua akun Instagram, bukan nggak boleh ya. Tapi ya cuman jadi alat aja lah. Kapan jadi kebaikan? Kalau bisa jadi jalan tambah dekat sama Allah. Nah, masa lalunya seperti apa? Monggo. Kok aku kalau posting kebaikan dibilang so alim, so soleh, panitia, tanya. Sebutnya kayak gitu. Terus pesen tiket 2 kafling di surga diledekin orang kayak gitu. Ya. Ya orang ngaji, orang nge-share hadis-hadis kebaikan di media sosialnya bukan tanda orang alim, tanda orang pengen jadi alim. Bukan tanda orang baik, mulai berkerudung, mulai berhijab, tapi tanda pengen jadi baik. Berhasil jadi baik, Mbak? Nggak tahu. Allah tolong jadi, Allah tidak tolong ya emang kita disuruhnya ikhtiar, tidak disuruh nentuin takdir. Ya, nggak rugi, ya. Kalau pengen tidak rugi, yang dikumpulin amal soleh, ya. Ingat nasihatnya Abdullah ibnu Mas'ud radhiyallahu an di kitabnya Imam Ahmad, kitab Az-Zuhud. Beliau menasihati yang artinya semua orang adalah tamu. Semua yang kita punya adalah titipan. Yang namanya tamu pasti akan pergi. Yang namanya titipan pasti harus dikembalikan. Terus ketika ini semua orang-orang yang punya jabatan, yang nge-backingin kita semuanya telah pergi. Semua yang kita banggakan selama ini akhirnya juga telah dikembalikan pada yang punya. Terus apa yang tersisa untuk kita? Selain tinggal amal paling. Ya. Kadang ditanya,
Dokter soleh berkata kayak gini, dok, kalau misalkan semua hal Allah yang nentuin, buat apa dokter ikhtiar? Kan dokter pernah bilang, ini pasien separah apapun sakitnya, kalau kata Allah sembuh, meskipun dokter tidak sentuh, dia tetap sembuh. Yang pasien kedua cuman sakit panu, tahu panu? Apa saya panu sekujur tubuh ya jadi putih begini? Ya, sakit panu, dokternya 1000 orang. Tapi kalau kata Allah tidak sembuh, nggak sembuh. Kan dokter ditanya lagi kan, kalau gitu dokter buat apa tengah malam ke IGD? Kan bukan dokter yang nyembuhin, Allah, capek-capek, rugi ya. Nah buat apa tuh kita ikhtiar tadi? Agar jadi amalin. Bagus ya motor itu, ada telepon. Apa kamu mau ngasih motor? Sesederhana itu, secepat itu dikabulinnya. Seluruh keinginan dikabul, tapi seumur hidup tidak ada satupun tindakan, ucapan, perbuatan yang jadi amal soleh, jadi pahala di sisi Allah. Berarti meninggal dapat apa? Capek doang di dunia, bak-bak sana sini gak bawa bekal. Rugi. Atau orang yang kedua, seumur hidup lebih sering doanya tidak dikabul. Tapi seluruh ucapannya, tindakan, perbuatan, bahkan ada orang yang setiap hembusan nafasnya jadi pahala karena selalu berzikir. Meninggal bisa jadi paling tinggi derajatnya. Meskipun di dunianya dia yang difitnah, dia yang dicaci. Karena salah satu orang bismillah makin sering ngaji, makin tambah keimanan, kan berbuahnya keyakinan ya. Jadi orang teh di situ bukan, kadang orang bilang, kok katanya ngaji atau tuh biar hidup teh gak ada masalah, kurang tepat tuh. Silakan cobain nurut sama Allah, bisa jadi tambah banyak masalahnya. Coba lihat para nabi bu, gak kurang nurut apalagi sama Allah bu. Malah dimakan ikan paus, dibuang ke sumur sama saudaranya, difitnah perempuan masuk penjara, penyakit kusta sekujur tubuh 18 tahun, oh gak ada yang enak bu. Apakah jadi hina? Enggak, tetap mulia. Malah Firaun yang hina. Hidup 400 tahunan, istri soleha, raja, tajir, berkuasa. Terbukti kan belum pernah ada seorang ibu pun memberi nama anaknya Firaun. Lucu sekali anak ibu, namanya siapa? Firaun kok. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Ya. Jadi amal yang penting mah, enggak rugi. Ketika udah tambah yakin, tambah dekat sama Allah, pantesan ya orang teh makin soleh asli ya. Orang makin soleh teh kok nggak pernah ngambek, nggak pernah ngeluh, nggak pernah kecewa, nggak pernah marah. Bukan berarti setelah nurut langsung nggak ada masalah, ada bu masalahnya bu. Ya. Tapi definisi nikmatnya yang telah berubah. Ya kan? Kalau dulu nikmat itu kalau keinginan dikabul, pengen motor dapat motor, pengen jodoh dapat jodoh. Sekarang mah nikmat sesederhana, apapun yang membuat dirinya tambah dekat sama Allah. Udah cukup. Musibah itu apa? Apapun yang membuat dirinya tambah jauh dari Allah. Meskipun bentuknya naik gaji, naik jabatan, hawa nafsunya menyukai. Kok kamu udah nolongin dia, dia malah mengkhianati kamu. Kamu kok tidak marah sama sekali? Saya ruginya belah mana? Kan dia yang zolim masa saya yang dihukum? Saya tahu saya bakal mati, pengen ke surga, dosa banyak. Dia zolim kan lumayan ada transferan pahala. Pahala dia habis, dosa kita diangkut. Justru pengen ngasih kue bolu nih karena dia udah fitnah saya. Tapi kan kamu udah baikin dia, dia malah jahat. Berbuat baiknya kan bukan supaya dia suka, biar Allah suka. Apa artinya seluruh dunia suka tapi Allah benci? Tenang aja. Tapi kok kelakuannya nyebelin. Alhamdulillah meninggal gak ditanya kelakuan orang, ditanya kelakuan masing-masing. Jadi bukan berarti masalahnya hilang. Tetap bisa marah, tapi satu, ketika Allah dan Rasulnya dihina, udah itu aja. Apakah gak bisa sedih? Bisa sedih. Kapan? Ketika dirinya tidak lebih taat daripada dirinya yang kemarin. Ya Allah, kemarin aku bisa tahajud, kenapa hari ini gak tahajud? Pasti ada dosa. Tambah nunduk lagi. Ya. Enak tidak hidup kayak gitu? Enak tidak? Beneran, ini kenapa terpaku begini? Ya. Jangan ya, Masya Allah. Beneran, ini bahkan bisa jadi skincare terbaik. Ya.
Ya, hati yang kayak begini bisa jadi sedikit. Bandingin ya, daripada orang yang dia tinggi, putih, langsing, bagaikan bihun lah dia pokoknya ya. Di neraka tuh, padahal belum di neraka ya. Mendung, hujan, Allah dimarahin, ngaco nih Allah. Udah tahu Jogja macet kalau hujan. Di depan lampu merah bisa 1 abad. Berlebihan. Ada lampu merah 1 abad? Nggak ada. Ya. Macet banget sih ini Jogja. Di luar negeri nggak ada nih kayak gini. Padahal ke luar negeri juga belum pernah. Yang penting ngambek dulu aja. Ya. Pagi-pagi sarapan. Ada sarapan apa Bu? Ada nasi kuning deh. Nasi kuning yang di depan. Kuningnya juga pucat. Tapi dicemil pelan-pelan habis aja. Ngambek aja kerjaannya. Ya. Bangun tidur ngeluh. Badan tuh remuk. Bohong. Coba badan remuk betulan. Bisa bangun? Enggak. Ya. Tempat kerja ngeluh. Kalian bisa diem gak sih? Kepala saya tuh pecah tuh. Bohong. Coba kepala pecah di kantor. Kasihan OB-nya darah di mana-mana. Harus dibersihin. Enggak. Negatif. Sering dengar orang kayak gitu? Sering dengar? Terdengar jelas suaranya? Karena bisa jadi suara kita sendiri. Ngambek we kerjaan teh ya Allah. Apa sih kurangnya ya Allah. Kadang penderitaan juga gak mau kalah. Ada apa ini rame-rame? Ini si AA motornya jatuh, spionnya lepas. Baru spion lepas, kaki saya lepas juga pernah. Gak mau kalah penderitaan. Ya. Orangnya tinggi, putih, langsing, hidungnya lancip kayak perosotan TK ya. Setiap hari gak cuma skincarean, semalaman direndam pakai serum itu orang ya. Tapi lisannya kayak gitu, didengarnya enak atau enak? Enak ya. Udahlah, insya Allah, nurut aja. Kalau kata guru kami cenah katanya pakai air wudhu. Ninggalin sesuatu untuk Allah dan membuat kita takut. Salah satunya biasanya kadang apa? Rezeki. Ya. Kalau aku keluar dari tempat riba ini gimana anak-anakku? Karena dulu izin sama mengalami juga. Kalau aku berhenti dari usaha perjudian ini gimana? Ya, iya gitu juga. Nggak punya cukup nyali. Udah tahu harus berhenti. Karena yang sedang menjalani di sana pun pada pengen berhenti juga aslinya. Yang udah lebih dahulu menjalani nggak ada yang meninggal bahagia. Ada yang anaknya mati overdosis, ada yang mati HIV AIDS, ada yang ditinggal anak istrinya, lari sama laki-laki lain, sampai sekarang agak gila dan macam-macam. Pokoknya nggak ada yang happy ending. Tahu berarti harus berhenti, tapi nggak punya cukup nyali untuk ninggalin itu semua. Ya itu dia tadi karena belum ada yakin ya. Karena kalau sudah ada yakin mah nggak ragu. Misalkan kayak gini nih, ini ada dua wadah air, ya, yang satu diracun, yang satu enggak. Sama yang ngeracun dikasih tahu, kamu kalau mau minum jangan yang ini ya, yang ini udah diracun, yang ini aja. Terus semua orang ngomporin, kok yang ini rasanya enak, kok yang ini bikin kamu tambah pinter, kok yang ini kalau kamu minum kamu hidup abadi. Enggak, udah tahu, tadi ngeliat waktu diracun, ini yang aman. Tenang kan kita kan, karena sudah yakin. Ya. Sebagaimana Nabi Ibrahim alaihissalam ketika diperintahkan masuk ke dalam api, beliau tahu api itu panas, yakin api itu membakar. Tapi dibanding keyakinan bahwa api itu panas, beliau lebih yakin tentang 3 hal. 1, kalau kata Allah saya mati, nggak usah pakai api ini pun saya pasti mati. 2, kalau kata Allah saya tidak akan mati, jangankan api ini, mau meteor jatuh, mau gunung meletus, tumpah laharnya seluruhnya ke tubuhku, kata pemilikku aku tidak mati, tidak akan mati. 3, kalau aku udah melakukan ini untuk Allah, tetap mati, maka Allah pasti berikan balasan yang lebih baik. Beliau lebih yakin tentang 3 hal itu daripada yakin bahwa api itu panas. Bismillah, berangkat. Hasbunallah wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'man nasir. Allah jadikan api dingin untuk beliau. Takut sama rezeki, serius ya. Di alam rahim, kalau ada yang pernah baca hadis Arba'in nomor 4, yang dari Abdullah bin Mas'ud, nyeritain yang di alam rahim tuh, sampai 120 hari dari nutfah, alaqah, mudghah, 120 hari ditiupkan ruh dan ditentukan rezekinya, salah satunya. Tidak akan manusia terlahir sebelum Allah sudah jamin dulu rezekinya. Maka terus itu janin belum bisa sholat, belum bisa kerja,
Belum boro-boro bisa mikirin rezeki. Otaknya aja belum jadi, Bu. Ya. Tapi tetap datang rezekinya. Ibunya makan apa aja, jadi tersalurkan tanpa mikir. Pernah melihat ibu-ibu bertapa kayak gini? Ibu lagi apa, Bu? Bentar kok, saya tadi makan wortel. Ini pas wortelnya pas nyampe usus nih. Saya lagi menyerap vitamin A-nya biar diarahkan ke janin. Tuh kan melenceng, jangan diajak ngobrol. Jadi kena kuping ya. Enggak, Bu. Semua diatur, ampasnya dibuang, ya. Nutrisinya diserap, tanpa mikir, kadang sambil maksiat, tetap diatur. Rezeki manusia cuma 3, apa? Yang dimakan jadi kotoran, yang dikenakan lalu jadi usang, yang diinfakan di jalan Allah. Ulangi, 1, yang dimakan jadi kotoran, 2, yang dikenakan menjadi usang, 3, yang diinfakan di jalan Allah. Bu, naik uang belanja nikmat tidak? Bukan, Bu. Ujian. Kapan jadi nikmat? Kalau bisa digunain jadi tambah dekat sama Allah. Ya. Karena kalau digunainnya naik gaji dipakein untuk maksiat, ya musibah. Ya. Ada sederhana. Baru jadi nikmat kalau jadi tambah dekat sama Allah. Wallahu a'lam bishawab. Udah 10